Pak Ar dan Ibu Nuning. Oke, Ya. silakan panggung ini milik Pak Ar dan Bu Nuning. Yang lain silakan matikan kamera. Dan jangan lupa mute kan ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam dan bahagia Bapak Ibu. Di sini kami berdua akan mempraktekkan percakapan coaching saya dengan Alur Tirta dengan Pak Ar. Di sini kami ada dua permasalahan yang kami angkat, yaitu satu antara rekan kerja dan yang satunya itu dengan siswa. Yang pertama, di sini saya sebagai coach, kami ada permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ar, yaitu dalam beliau mendapatkan supervisi dari Wakasek dan beliau merasa yang ada yang mengganjal di dalam hasil dari supervisi yang disampaikan oleh Wakasek tersebut. Jadi sekarang saya akan mulai. Sebelum saya mulai, saya tes dulu Pak. Pak Ar, sudah kedengaran suaranya? Oke, sudah Ibu. Oke, baik. Aman-aman. Sekarang kami mulai. Baik. Oke. Selamat siang Bu Silakan Nuning. Pak. Selamat siang Ibu Nuning. Apakah Selamat siang Pak Ibunya, Ar. apakah Ibu ada waktu aku luang hari ini? Selamat siang Pak Ar. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak agak murung dan tidak bersemangat seperti yang hari-hari saya lihat biasanya. Iya Ibu. Jadi mohon maaf ini Ibu sebelumnya saya jadi ganggu waktunya nih Bu. Tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya sudah selesai juga mengajar les tadi. Tidak ada les lagi. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya mau cerita sedikit nih. Ini tentang pengalaman saya saat supervisi. Jadi masalah ini sedikit mengganggu ya Ibu. Saya sedikit tidak nyaman dan pikiran saya juga tidak tenang nih Bu. Oh, hasil supervisi Pak. Apa yang Pak mau ceritakan? Dan kira-kira apa yang Pak harapkan dari pembicaraan kita hari ini nih Pak? Jadi hari ini pastinya saya butuh solusi ya. Kita berbagi pengalaman, mungkin ada pandangan dari Ibu yang bisa ya sedikit ya setidaknya mengatasi permasalahan yang saya alami, Bu. Kalau begitu. Silahkan Pak, apa yang mau Pak ceritakan tentang kejadian Pak dalam supervisi dengan Wakase kemarin? Nah, jadi begini, Bu. Saya ini kemarin itu baru dapat teguran dari kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari Wakasek yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Waktu itu saat supervisi saya merasa si Wakasek tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan peralatan IT. Saya waktu itu mengajar dengan hanya memanfaatkan buku teks dan buku-buku bacaan lain di perpustakaan. Ketika Wakasek mengingatkan saya, jadi saya langsung menyampaikan Bu, kalau ya materi kali ini sepertinya hanya diperlukan buku saja dan tidak memerlukan peralatan IT yang berlebihan karena masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi apa yang saya sampaikan seperti dianggap sebuah ya penolakan dari saran yang diberikan Wakasek. Jadi ya mungkin langsung disampaikan ke atasan Ibu tentang masalah yang supervisi yang saya lakukan. Mungkin itu Bu masalahnya sih. Oh, Pak tidak menggunakan peralatan IT dalam mengajar karena masih pertemuan pertama dan belum membutuhkan praktek ya Pak? Iya Bu, pertemuan awal itu kan hanya mengidentifikasi materi, jadi belum ada prakteknya dan ya saya rasa belum membutuhkan sih penggunaan media. Oh, begitu Pak. Kalau boleh saya bertanya Pak, kira-kira apa atau ada hambatan yang menyebabkan Pak tidak menggunakan peralatan IT? Kalau saya sih sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan
materi yang saya ajarkan ya saya rasa sudah saya kuasai. Dan ini juga masih pertemuan pertama kok. Begitu menurut Pak At. Kalau kelebihannya kira-kira apa yang Pak rasakan nih kalau tidak menggunakan peralatan IT itu? Saya sih rasanya lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan mungkin hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Pak menggunakan sumber belajar apa saja? Biasanya saya itu berpatokan pada buku teks, jadi lebih membiasakan siswa itu membaca, Bu. Juga ada buku bacaan lain di perpustakaan seperti buku-buku dari beberapa penerbit, kemudian majalah, artikel, surat kabar. Intinya berpatokan pada teks, Ibu. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Menurut Pak, apakah menggunakan peralatan IT dapat menghambat eksplorasi murid? Dan apalagi kita tahu loh Pak, setiap murid mempunyai gaya belajar, karakter, bakat, dan minatnya masing-masing. Oh iya, betul juga ya, Ibu ya. Aduh, saya tidak kepikiran itu sampai ke sana, Ibu. Kalau dipikir-pikir kembali, penggunaan peralatan IT ya tidak menghambat juga sih, Bu. Bahkan mungkin bisa jadi lebih memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi sesuai gaya belajar mereka ya, Bu ya. Nah, itulah Pak pentingnya penggunaan IT sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Wakasek adalah seperti itu, supaya Pak menggunakan sumber belajar yang beragam untuk memenuhi kebutuhan siswa. Setelah Pak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Dan apa rencananya Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih juga Ibu ya untuk saran dan pandangannya. Nah, saya merasa agak nyaman sih dan rencananya ke depan saya harus segera nih menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat kecewa Wakasek. Juga saya akan bertemu supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah pahaman yang berkepanjangan, Bu. Apa yang akan Pak sampaikan kepada Wakasek? Mungkin saya akan mengatakan kalau apa yang disampaikan beliau itu ya benar adanya ya. Karena kalau mengajar menggunakan peralatan IT dengan tujuan semua murid dapat mengeksplorasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Wah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Pak ambil sudah sangat sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Puji Tuhan Ibu, jadi sekarang saya merasa lega karena jujur juga sih Bu, saya juga takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan Kepsek, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Saya juga merasa senang, Pak. Pada akhirnya Pak Ar sudah merasa lega. Kira-kira yang sudah Pak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hal itu, secepatnya akan saya lakukan, Bu. Saya juga berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Jadi murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Belajar sesuai gaya mereka. Dan saya akan membuat murid-murid lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Ya Ibu, terima kasih juga Ibu untuk waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Saya
harus segera menghadap Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek sekarang nih, Bu. Iya Pak, silahkan. Sukses Pak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Teman Parangga itu kita belum berikan evaluasi ya. Ya, Iya, Pak. Bapak, ya. Oke, kalau begitu saya di ruang untuk berikan evaluasi yang pertama kepada Ibu Parangga. Lalu setelah itu pada kelompok yang terakhir. Silakan. Bu Ivo, silakan. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sekaligus memberikan masukan untuk kedua kelompok. Yang pertama kepada kelompok Ibu Nuning dan Pak At. Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa karena prosesnya itu sudah sangat tepat sesuai dengan alur cerita yang yang ditunjukkan di modul. Mungkin masukan sedikit, mungkin karena ini kita melalui mode daring, jadi kita tidak bertatap muka secara langsung. Yang saya baca di LMS itu, di modul itu, kalau coaching itu selain dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan kalimat-kalimat, juga bisa ditunjukkan dengan bahasa tubuh kita, untuk lebih menunjukkan kemitraan kita itu seperti apa. Jadi mungkin tadi bahasa tubuh dari Pak Ar dan Ibu Nuning mungkin belum terlihat seperti ajakan tertawa atau tersenyum, mungkin belum terlalu terlihat. Mungkin karena kita mode daring, jadi ada bermasalah dengan jaringan sedikit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya mengapresiasi teman-teman saya, Ibu Nuning dan Pak Ar. Sekedar mungkin pertanyaan untuk kita semua atau untuk Bapak dan teman-teman. Tadi saya dengar coach dan coachingnya antara Ibu Nuning dan Pak Ar. Pertanyaannya ini yang masih mengganjal ya dalam pemikiran saya. Di awal percakapan itu, apakah coaching yang menyapa duluan atau coachnya? Karena tadi di awal itu Pak Art dengan Ibu Nuning itu Pak Art yang menyapa duluan. Saya pikir tadi Pak Art yang coachnya. Ternyata Ibu Nuning yang coach, bukan Pak Art. Saya mau tadi menyampaikan dari Ibu Tati, kebetulan Ibu Tati bertanya, mungkin tadi yang dari kelompok kami itu coachingnya saya, coachingnya Pak Ar. Di sini kalau sepemahaman saya itu Pak, siapapun yang mau menyapa lebih dulu, itu tidak masalah. Karena kadang ada teman kita datang mau minta coach itu tidak ada jadwal, kadang datang mau curhat ke kita, mau mencari dari solusi dari masalah yang dihadapinya itu. Jadi ingin sharing seperti itu. Jadi kalau bagi saya, sepemahaman saya itu tidak terlalu masalah siapa yang menyapa lebih dulu. Seperti itu. Itu kalau dari saya, dari sepemahaman saya, dari eksplorasi yang saya baca seperti itu. Nah, ini tanggapan saya untuk Ibu Tati tadi. Terima kasih Ibu Tati.